Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ini merupakan kelanjutan dari cerita horor mahasiswa KKN di Desa Penari Bikin Merinding part 1. Bagi sobat yang belum menonton, silahkan nonton dulu biar nyambung jalan ceritanya. Gak usah lama-lama, yuk kita simak cerita ini. Lah terus awakmu tetap ayam runu? Lah terus kamu tetap ke sana? Cah iki, yo kan aku ngejar Bima, opot diumbar ki ae cahku ingilang. Anak ini, kan saya mengejar Bima, apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang? Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaan itu, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki saat Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar, ragu apakah mau membangunkan Ayu. Widya pun beranjak dari tempatnya tidur, berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan, Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi. Sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun, tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termengu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. "Nur," panggil Widya. Tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya beberapa kali melirik Widya, ngeri. Tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya. Dari jauh, sayup-sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut, tabuhan gamelan sahut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah, tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya, Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh, dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam, dengan mata nyaris hitam semua. Widya berjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkannya sembari memanggil namanya. "Wahyu." Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. "Bengi-bengi, lapo aas, nari-nari gak jelas neng kene. Malam-malam ngapain anjing? Nari sendirian di sini seorang diri." Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur, yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. "Ono opo tondo? Ada apa sih nak?" Kalimat itulah yang pertama Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termengu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekati, sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Malam itu benar-benar malam yang gila. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Semua orang sudah berkumpul, memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari. Hari itu, Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemaninya. Nur pergi. Ia masih harus mengerjakan proker individualnya.
Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri, untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput mereka? Rumah yang Pak Prabu datangi rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibanding rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar bata merah bata, dengan banyak bambu kuning, rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek, sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut melihat Widya terkesan mencuri pandang, namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah, beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo, silakan," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya, yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya, tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya, Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus memuntahkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung karena rasa kopinya tidak hanya pahit tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut, ia menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan saksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya, katanya untuk menjaga Widya saja. Perkunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit, dan sejenisnya, bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Sepurane sing akeh nduk, sampean ono sing etuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian, harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar, dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan, kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya, kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam atau batu kali cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Awalnya, Anton tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya. Ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini, Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. "Wit, kancamu cah lanang iku gak popo tah? Maksudnya mas, cah iku ben bengi metuit, emboh nang di,
Terus biasanya balik-balik nek isuk, opong garap proker tapi kok bengi. Ra paham aku mas, nggak ngerti aku mas. Terus kata Wahyu, aku sering rungokno cah iku ngomong dewe nang kamar. Ra mungkin lah mas, sumpah nggak cuma iku, kadang cah iku koyok guyu-guyu dewe, stres palingan. Bima iku religius mas, nggak mungkin aneh-aneh. Yowis, takon nonton, nek ra percaya, bengi sak durunge aku roh awakmu nari, Bima asline ono nang kuno, arek ndelok toko jendela, paham awakmu saiki, gendeng saiku. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian. Sedangkan Ayu, Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon atau dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana, Nur sedang sujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyebit tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukinannya. Widya mematung, diam, lama sekali, sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. "Lapo Wid?" tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. "Ono opo ta asline?" tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya. Dingin. Tangan Widya masih gemetaran sampai semua anak melihatnya kemudian mendekatinya. "Lapo kok rame?" tegur Ayu. "Gak eroh, cak iki ket maing dijak ngomong ran jawab-jawab. Gak tahu anak ini ditanya sudah lama gak jawab-jawab. Lapo Wid?" Wahyu mendekati. "Tanganmu kok gemeteran ngene? Ono opo sih?" tanya Anton. "Nur, jupuk ngombe kuno lho, kok malah meneng ae?" tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya pada Widya dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih megang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam muluk. Di sana, Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur, kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan airnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. "Aku mau yang ngombe teko kuno, gak eroh aku ono barang ngunune. Tadi aku juga minum dari situ, gak tahu ada begituannya." Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Awakmu diincer yo Wid. Jare mbahku, nek ono rambut gak koro metu, iku biasane nek gak disantet, yo diincer demit." "Kamu diincar ya?" kata mbahku, "kalau tiba-tiba muncul rambut. Itu biasanya kalau gak disantet ya diincar makhluk halus." Nur kemudian mengatakannya, "Wid, opo penari iku jak ngetuti awakmu? Soalnya ket wingi aku wis gak ndelok ngek mburimu maneh." "Wid, apakah penari itu masih ngikutin kamu? Karena dari kemarin aku belum lihat di belakangmu lagi." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari, dan selama itu juga Widya ingin terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya, karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping pawon. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya berhenti.
Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang itu ada seorang bapak-bapak, usianya berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang, matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali, bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit, bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi, Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk rumah, mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain, karena keesokan harinya, peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat, ia hanya di rumah ini sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan. Sesaat ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar tepat di watu item atau batu kali di belakang rumah. Sehingga si bapak panik dan pergi, Widya ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu, dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak, bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang, penari, dan ia masuk rumah ini. Namun, karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi, di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begidik ngeri. Ono sing nyobo ngabari sampean, Mbak. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak. Sinten, Pak? Siapa, Pak? Mbak sing nunggu nang watu item. Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun, ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur. Dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Mohon maaf, harusnya hari ini gue free, udah siapin aktu juga, rencana awal mau namatin malam ini, tapi tiba-tiba disuruh lembur lagi. Besok saja ya, mohon maaf sekali. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya, ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Melu boten? Ikut nggak? Aduh enggak, 2 jam, kata Wahyu. Aku izin Pak Prabu oleh nyilih montore. Aku sudah izin Pak Prabu boleh pinjam motornya. Nggih pon, melu. Wahyu melihat jam di tangannya, pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak terbak, Pak Prabu mengatakan, "Gak ono sing ngerti opo sing ono nggo jerone alas le."
Tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, Nak. Mereka berangkat, menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar. Menyusurinya, jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana, mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam, mencari ke sana kemari, dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4. Sudah terlalu sore. Sejenak, ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Masnya pendatang," kata orang asing itu. "Boten, Mbak. Kulo kakek enten mriki." "Tidak, Pak. Saya hanya KKN di sini." Tetep ae, wong jobo toh, kata si penjual, masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. Nek oleh takon, masih sama Mbak KKN-nya di mana? Wahyu menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. Loh, sampeyan berarti mariki liwat alas, Di. Berarti sebentar lagi Anda akan lewat di hutan. Nggih, Mbak. Loh. Alah dalah, wis yang meneh, Mas. Opo ra iso meneh ae, Mas? Sampeyan golek penginapan ae. Soale nek jam yang meneh wis jarang ono sing liwat, kata si bapak. Mboten, Pak, kula bablas mawon. Ngeten, Mas, isok kula nyuwun waktune sampean. Nggih, Pak, kata Wahyu. Widya yang sendari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas. Ngeten, Mas. Engken, badhe sampun mleput nang alase, sampean melaku wae terus. Nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalanan hutannya, jalan saja ya terus. Ra usah mandek utawa ngladeni opo ae. Ngerti yo, Mas? Gak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun. Sampai sini paham ya, Mas? Ojo lali maca dungane sing kathah. Yang paling penting, nek sampean krungu swara ra ono wujude, tetep lanjut ae. Badhe sampean dibikin celaka, nek iso lanjut ae. Ra usah diurus, Mas. Sampean percaya ae. Dungane juga utamakan. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Kulo dungakno sampean selamat sampai nang tujuan. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin dingin melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka, jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan, karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini, sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan. Manakala doa bisa saja dikabul sewaktu-waktu. Melaku disik, ben aku isok nyawang awakmu, kata Wahyu sudah tidak tahan mendengar berapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini. Sembari mencoba menstarter motor, entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat. Sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah pastinya. Nek sampai awakmu kesurupan,
bener-bener parah awakmu, gak iso ndelok si konku nyurung motor kita mau. Kalau sampai kamu kesurupan, bener-bener keterlaluan kamu. Apa nggak bisa lihat kondisiku dari tadi, sudah capek dorong motor dari tadi? Widya melihat Wahyu. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Yu, krungu ora suara mantenan. Yu, dengar tidak ada suara hajatan. Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarnya, dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wid, elengkah? Cari wong dodol cilok, nek ono opo-opo lanjut ae. Wid, ingat gak kata penjual cilok, jangan berhenti walau ada apapun, kita lanjut saja. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu, dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan, sampai dilihatnya terdapat jenur kuning melengkung. Di sana Widya melihatnya. Sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya, seperti sebuah area perkampungan. Di sana lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. "No pole, ada apa nak?" Suaranya halus sekali, sangat halus. Sepedanya belodok, motornya mogok. Wahyu dan Widya hanya mengangguk, pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa, si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya berduduk. "Aku ra eruh nek ono kampung nang kene. Aku tidak tahu ada kampung di sini." Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh, tiba-tiba. Ceritanya sampai sini dulu, kita lanjut besok di part 3 akhir cerita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.